Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan Bu Prima dan juga Bu Hermin. kita akan belajar masih tetap di tema 7 Ya. yaitu tentang keberagaman rumah adat, pakaian adat dan alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama anak-anak akan mengetahui beberapa contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Yang kedua mengetahui pakaian adat yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga dapat mengetahui alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Ya. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan rumah adat. Ya, Bu Hermin ya. Ya, betul. Rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, ini anak-anak Ibu tampilkan ada 2 gambar di sini. Ya. Ini anak-anak supaya paham perbedaan dari gambar masing-masingnya ya, Bu Hermin ya. Jadi yang gambar yang pertama yang Ibu tampilkan terlebih dahulu itu adalah rumah gadang, kemudian yang kedua adalah rumah tongkonan. Nah, rumah gadang itu sendiri berasal dari Sumatera Barat. Kalau rumah tongkonan itu berasal dari Sulawesi Selatan. Dari bentuknya hampir sama ya Bu Hermin ya. Tetapi ada yang pertama ini adalah kalau yang di sini ini seperti tanduknya kerbau. Ya. Tapi kalau ini apa? Seperti perahu gitu ya Bu Hermin? Iya, betul, seperti perahu. Dan yang rumah gadang lebih runcing ya Bu Prima. Ya. Kalau yang ini ada tumpulnya ya Bu Prima. Ya, ada tumpulnya. Ini biasanya sering dibahas dalam pembelajaran segi banyak itu ya Bu Hermin. Ya, betul. Ya, ini perbedaan dari rumah gadang dengan rumah tongkonan. Ya. Yang berikutnya, nah ini hampir sama juga, tetapi bedanya kalau yang ini ya Bu Prima, yang sebelah kiri ini ada apa Bu Prima? Seperti panggung ya. Seperti panggung. Jadi tidak langsung dengan tanah, tidak langsung. Ini seperti model meskipun ini disebut rumah Bayi Leo, tetapi ini biasanya yang sering digunakan itu ya Bu Hermin untuk rapat dan lain sebagainya itu ya Bu Hermin. Iya, betul. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah rumah kebaya. Ya, kalau rumah Bayi Leo ini dari Maluku, kalau rumah kebaya ini yang dari DKI Jakarta. Ya, serupa tapi tak sama. Hampir sama dengan joglo itu ya Bu Hermin, tapi masih ada perbedaan. Limas ya. Ya, masih ada banyak perbedaannya. Seperti itu. Yang berikutnya. Nah, ini yang juga sering keluar ya Bu Prima. Ya, ini adalah rumah Lamin dan rumah Panjang. Ya, keduanya dari Kalimantan. Terlihat dari bentuk itu ya, ukirannya itu ya. Kalau yang rumah Lamin ini dari Kalimantan Timur, sedangkan rumah Panjang ini dari Kalimantan Barat dan lebih panjang pastinya kalau yang rumah ini Panjang. Ini sering keluar di penilaian, makanya itu anak-anak harus paham. Diperhatikan. Ya, kalau rumah Lamin ini atapnya ada 2 ini ya, Iya, tumpuk 2. Bentuknya juga berbeda. Iya. Seperti itu. Kemudian kalau rumah Panjang ini masih panjang ya, Iya, masih panjang. Ya. Betul. Kalau rumah Lamin ini berasal dari Kalimantan Timur dan rumah Panjang ini berasal dari Kalimantan Barat. Ya, berikutnya. Nah, ini yang sebelah kiri ini seperti pura, ini pasti dari Bali ya, yang disebut dengan Gapura Candi Bentar. Dan yang sebelah kanan ini adalah joglo, rumah adat dari Jawa, tempat kita ya Bu Prima ya. Betul sekali. Ini yang barusan kita bahas tadi ya Bu Hermin. Tapi itu ya Bu Hermin ya, kalau mungkin di Bali masih banyak ya Bu Hermin. Masih banyak. Kalau Gapura Candi Bentar ini. Betul. Tapi kalau yang di Jawa seperti joglo, kemudian yang di DKI Jakarta tadi, itu juga sudah tidak begitu banyak ya Bu Hermin. Iya. Jadi kebanyakan yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah tua ya Bu Prima ya. Maksudnya yang peninggalan biasanya, yang rumah peninggalan, karena mungkin lebih sudah terbawa perkembangan zaman ya Bu Prima ya. Penduduk Jawa itu loh contohnya, lebih banyak rumahnya model minimalis gitu. Seperti itu. Ya. Jadi rumah modern lah. Nah, betul. Nah, ini ada 2 yang hampir sama juga ya Bu Hermin ya. Yang di sebelahnya. Jadi bahan alam banget ya Bu Prima ya. Betul, ini anti gempa ini. Ya.
Yang pertama itu adalah gambar pertama Baruniang, Ya. kemudian yang kedua itu adalah Honai. Ya. Ini kalau Baruniang itu berasal dari NTT, Ya. kemudian kalau Honai ini berasal dari Papua. Oh, belum selesai Barmin. Ya, sudah Bu Prima. Sudah. Ya, itu kalau saja. Kalau Baruniang lebih lancip, runcing. Ya, kayak kerucut ya, Bu Prima ya. Kayak itunya kukusan itu ya. Ya, betul, kayak kukusan, kayak tumpeng. Ya. Kalau yang Honai itu lebih tumpul. Lebih tumpul. Ya. Ini bahannya juga berasal dari alam. Alam. Ya. Ya, seperti itu. Ya, ini juga lagi hampir sama lagi. Rumah Tambi dan rumah Balai Batak Toba. Ya. Jadi kalau yang Balai Batak Toba ini lebih panjang dibandingkan dengan rumah Tambi ya Bu Prima ya. Jadi ada seperti sejenis. Oh, sama panggungnya ya Bu Hermin ya? Iya, sama-sama panggung. Sama-sama Cuman panggung. Bedanya ini ada agak kayak lebih runcing. Oh ya, lebih runcing. Lebih menjorok ke depan. Ke depan, betul. Itu untuk yang rumah Balai Batak Toba dari Sumatera Utara. Kalau yang rumah Tambi itu dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Tengah. Maaf. Iya. Sulawesi Tengah. Nah, setelah rumah adat, berikutnya kita melihat pada pakaian adatnya. Adat yang ada di Indonesia. Ya. Kita ke Jawa dulu ya. Wah, ini bermacam-macam ya. Iya, nah ini Jawa loh, anak-anak baru Jawa itu sudah bermacam-macam seperti ini ya Bu Prima ya. Iya. Ini sengaja Ibu ambil yang sanggulnya memang sanggul Jawa ya Bu Prima ya. Paesnya juga merias wajahnya juga ya. Yang anggun gitu ya Jawa. Nah, ini baru yang sanggulnya sanggul modern. Oh ya. Ya, tetapi model bajunya ini hampir sama semua. Ya. Ini yang disebut kalau yang perempuan itu kebaya dan yang laki-laki ini beskap. Dan beskap pun itu modelnya macam-macam kan Bu Prima ya? Ya, ada yang seperti ini. Iya. Ada yang seperti ini ya Bu. Iya, ada serupa. Yang buka ini ya. Ya, serupa, kembali lagi serupa tapi tak sama. Ya, jadi lehernya bentuk dari bentuk kerannya itu juga itu berbeda. Ya. Ini juga seperti itu, ada yang seperti keratang wak gitu ya Bu Hermin ya. Itu kebayanya juga begitu ya Bu Hermin ya. Jadi ini ada beskap dan yang perempuan ini yang kebaya. Ya, ini pakaian adat dari Jawa. Betul. Nah, dari Jawa kita sekarang jalan-jalan ke ini kok kayak ini ya. Bajunya ini cocok kayak kalau saya pakai Bu Hermin. Bajunya besar-besar. Ini yang disebut dengan baju bodoh. Jadi biasanya sering tuh perempuan saja ya Bu Hermin ya? Iya, betul. Biasanya yang lebih sering itu adalah perempuan saja. Jadi sebenarnya seperti ini Bu Prima. Ini kan dari Sulawesi Selatan ya anak-anak ya. Nah, jadi kain bawahnya itu sama. Contohnya seperti ini kan juga Bu Prima yang dipakai pengantin sama betul, ya. Jadi ini juga jadi sama. Ini yang sering ya memang namanya pakaian adat sekarang kan sering digunakan seperti ada acara pengantin, perayaan entah itu 17 Agustus atau apapun keadatan dari sana gitu ya Bu. Itu tadi baju bodoh dari Sulawesi Selatan. Berikutnya ini ada pakaian banyak ini Bu Prima. Nah, ini ada kain ulos ya. Ya, pakaian adat ulos ini dari Sumatera Utara. Nah, ini. Kemudian ini yang khas dari kita yaitu Jawa Timur. Ini sering keluar ini. Ya, sering keluar. Ini namanya pakaian pesaan. Ya, jadi ini kalau dari Jawa Timur. Perempuan cenderungnya pakai tapi pendek gitu ya, betul, ya. Kalau yang orang Jawa kan panjang. Ya, gitu yang kebaya tadi kan panjang. Tapi kalau pesaan itu biasanya pendek. Ini juga dari Jawa Timur. Betul. Kemudian berikutnya ini, ini kalau anak-anak lihat biasanya mungkin Sasi Pitung seperti itu ya Bu Prima. Ini namanya baju pangsi ya. Baju pangsi ini kalau yang hitam itu yang sendirian itu yang dari Banten. Nah, kalau yang dua ini ya, yang dua sama yang bawah ini, itu yang dari Betawi atau DKI Jakarta. Ya, biasanya kan sering kalau dibuat acara kondangan dan lain sebagainya yang berbalas pantun itu ya Bu Hermin ya. Betul. Itu pakai baju pangsi. Ya, selanjutnya berikutnya ini ada, ini Bu Prima. Yang tadi Bu Prima
rumah yang ya, rumah tadi ya, Bu rumah Hermin ya. tadi. Ini namanya pakaian perang, merupakan pakaian adat dari Kalimantan Barat. Ya. Jadi ukiran-ukirannya yang lebih terkenal sampai bajunya pun juga motifnya motifnya sama. seperti Ya, itu. motif dari suku Dayak ini ya Bu Prima Ya. ya. Ya, berikutnya masih pakaian adat. Ya, ini dari Bali. Ya. Jadi harus banyak bedanya ya Bu Hermin ya. Ya. Jadi namanya payas agung itu yang dipakai yang pengantin. ini. Ya. Kalau payas madya itu cenderung yang putih-putih itu ada putih-putihnya ya. Jadi ya, untuk kegiatan yang formal dan semi formal, ya. tetapi cenderung pakai yang putih-putih. Kemudian yang payas alit alit ini yang dipakai masyarakat Bali biasanya. Untuk sembahyang ya, gitu ya, itu payas alit. Kalau yang payas jangkep itu yang bawah itu Bu Prima. Ini. Jadi menyerupai pengantin ya. Tapi tidak untuk acara pengantin seperti itu. Ini dari Bali. Dari Bali aja beragam ya Bu Hermin. Iya, betul Bu Prima. Nah, masih ada lagi? Masih ada, kurang 2 lagi ya Bu Prima ya. Ini yang dari Sumatera Barat disebut Limpape Rumanan Gadang. Nah, dari Sumatera Barat itu bagian atasnya perempuan itu memakai tingkuluak namanya, yang bentuknya seperti rumah gadang itu. Ya, makanya tadi namanya Limpape Rumanan Gadang. Ya. Tapi kalau yang pengantin itu bukan pakai itu, tapi pakai suntiang. Ya, namanya itu suntiang. Ini berat ini pastinya. Iya, Bu Prima, saya membayangkan juga begitu. Kemudian bajunya ini namanya baju Batabue. Di mana di situ ya, yang perempuan juga itu Bu Prima, yang ya, itu baju Batabue yang perempuan itu. Kemudian ada warna motif emas ya, gitu ya. Benang emas memang. Ini. Ya, jadi benang emas itu pada baju Batabue dan apa Bu Prima, di tepinya itu namanya minse ya. Kalau tidak salah manse apa minse? Minse. Ya, pada pinggiran baju. Yang juga menggunakan benang emas, punya filosofi itu katanya menunjukkan kekayaannya. Kekayaan suku Minang. Kemudian maksudnya. lambak kain atau sarung, ini yang digunakan ininya ya Bu Hermin ya. Ini songket ini. Ya, betul. Ya, ini kain tenun atau songket. Nah, kemudian juga memakai selendang itu Bu Prima yang dipakai atau salempang. Yang atas ini benar. Ya, itu salempang atau selendang. Pakai gelang. Perhiasannya berupa gelang dan juga kalung. Gelang itu disebut galang dan kalungnya disebut dukwah. Ya. Banyak sekali ya pernik-perniknya itu ya Bu Hermin. Betul sekali Bu Prima. Yang ini adalah baju cele ya Bu Hermin ya. Ini berasal dari Maluku. Kemudian biasanya menggunakan kemeja putih, menggunakan jas, tetapi celananya bebas ya Bu Hermin. Ya, celananya bebas. Sepatu pantofel ini. Ya. Biasanya itu yang digunakan. Kemudian untuk yang perempuan itu menggunakan ini banyak pernak-perniknya. Ini sama ya, sama. Ini baju cele juga. Baju cele juga ya. Ya, tapi untuk yang perempuan. Jadi di sini menggunakan konde atau haspel. Itu biasanya warna yang digunakan emas atau perak. Kemudian menggunakan kak kuping berbentuk seperti bunga dan biasanya jumlahnya ada 4. Ini ya Bu Hermin ya. Ya, yang di belakangnya itu seperti di belakangnya ya. Ini bungaron itu dari baru. Ini yang bungaronnya atau gabus. Ya, kemudian ada sisir konde di tengah konde, mungkin seperti itu ya, di belakang ini sepertinya. Di belakang. Supaya tetap rapi dan tidak jatuh. Ya, tusuk konde mungkin ya, seperti tusuk konde yang ada di orang Jawa itu ya. Ya, kemudian kainnya kain lenso. Nah, sekarang kita ke alat musik. Waduh, ini sudah mau habis waktunya. Ya, kita sambung ke part 2 saja. Oke, kita lanjut ke berikutnya.